Kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung di Trenggalek, Jawa Timur didalami polisi. Pelaku yang memiliki riwayat gangguan jiwa mengaku dendam terhadap ayahnya karena merasa dikucilkan. Untuk memastikan penyebab kematian Wahib, warga desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Trenggalek, Jawa Timur yang dibunuh anak kandungnya, polisi dan dokter forensik Polda Jawa Timur melakukan otopsi jasad korban. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter forensik memastikan korban meninggal dunia akibat terjadi kekerasan. Korban luka di kepala akibat bacokan senjata tajam. Untuk korban jenazah ditemukan beberapa luka memar di wajah, luka lecet, kemudian ada sekitar 4-5 luka terbuka tajam di daerah kepala. Untuk kematiannya dipastikan karena luka itu atau ada penyebab lain? Karena kekerasan tajam di daerah kepala tersebut. Saat ini pelaku pembacokan terhadap ayah kandung menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Trenggalek. Pelaku yang merasa dikucilkan keluarga memiliki riwayat gangguan jiwa. Pelaku terakhir menjalani pemeriksaan kejiwaan pada September 2020. Dari informasi yang kita peroleh, keterangan daripada saksi, memang untuk tersangka ini pernah mengalami gangguan kejiwaan atau divonis gangguan jiwa ya oleh dokter yang memeriksa. Terakhir diperiksa di Rumah Sakit Umum Trenggalek itu pada bulan September tahun 2020. Sebelumnya pelaku Vera Setiadi membunuh ayah kandungnya Wahib dengan cara dibacok sabit dan dipukul menggunakan kayu. Pembunuhan gara-gara cekcok saat hendak makan sahur. Salah seorang tetangga yang berusaha melerai juga ikut dianiaya pelaku. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Bandung menangkap penganiaya bocah di bawah umur yang viral di Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang tidak lain adalah ayah angkat korban. Video tadi adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan tersangka DN kepada korban yang tidak lain adalah anak angkatnya sendiri di wilayah perumahan Soreang Indah, Jalan Kenanga, Cincin, Kabupaten Bandung. Akibat perbuatannya, tersangka ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung. Tersangka mengaku menganiaya korban yang baru diangkatnya sebagai anak sejak 5 bulan lalu karena kesal korban minta uang dengan bahasa yang menurutnya kasar. Terus dia ngomong bicara sama saya langsung emosi. Berapa yang minta? Sejumlah 30.000, saya cuma 10.000. Itu udah berapa lama di ini sama Bapak diurus sama Bapak? 5 bulan. Ketemunya di mana? Di Banjaran, sore. Di Banjaran. Kepada yang bersangkutan, anak tersebut sudah kita berikan konseling psikologis. Dan yang menarik di sini adalah kami sedang saat ini mencari siapa orang tuanya. Ini anak terlantar sepertinya. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan P2 TPA untuk memberikan solusi yang terbaik kepada anak ini. Tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan disangka melanggar pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Polisi saat ini mencari keberadaan orang tua korban yang mengaku warga Ciwidey dan kabur dari rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat tega memukul kekasihnya akibat merasa dibohongi. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tanggal 7 Februari 2021, pelaku memukul kekasihnya beberapa kali karena merasa dibohongi. Rekaman berdurasi 15 detik ini kemudian viral di media sosial. Penganiayaan dipicu saat pelaku meminta kartu ATM-nya yang dibawa oleh korban. Korban yang berusaha merebut kembali kartu ATM menjadi bulan-bulanan pelaku. Kalau mau ambil ya kata si pacar saya, tuh biar sama saya aja, sama ayah, saya, ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan, jadilah. Usai video penganiayaan viral di media sosial, petugas Bandung Subsektor Batu Nunggal dan Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil membekuk pelaku. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Komnas HAM serahkan barang bukti kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI kepada Bareskrim Polri. Komnas HAM berharap penyidik Polri bisa segera menindaklanjuti investigasi kasus ini. Total 16 barang bukti beserta berita acara diserahkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada tim Bareskrim Polri yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andirian Jayadi. Barang bukti diantaranya berupa peluru, serpihan mobil, data CCTV dari Jasa Marga, voice note, hingga foto jenazah. Bareskrim Polri sebelumnya telah menerima dan mempelajari rekomendasi Komnas HAM mengenai peristiwa penembakan di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Dari hasil investigasi Komnas HAM ada 2 hal yang perlu menjadi fokus Polri, yakni penyerangan terhadap anggota yang sedang bertugas dan dugaan adanya unlawful killing. Ada 16 item ini ada berbagai hal, mulai dari ini nanti akan kami buka. Ini yang kami uji balistik dengan berita acaranya juga kami akan berikan, dan berbagai temuan-temuan yang lain. Ini bagian dari 16 item. Kenapa kami serahkan? Karena memang ini guna untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi dari Komnas HAM, khususnya untuk penegakan hukum. Jadi memang di surat yang kami terima dari Reskrim menindaklanjutin rekomendasi Komnas HAM, dan seperti juga kita dengar komitmen bersama bahwa memang ini akan ditindaklanjutin dengan hari ini sudah bisa terlaksana, di mana secara resmi kami penyidik dari Bareskrim sudah menerima penyerahan beberapa barang bukti yang terkait dengan peristiwa di kilometer 50. Nah, tentunya kami sudah menerima dan akan segera mempelajari. Tentu akan kami pilah-pilah yang tujuannya adalah untuk membuat terang peristiwa. Sebelumnya, pemirsa, polisi bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada 7 Desember 2020. 6 orang diduga simpatisan Rizik Syihab tewas. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember 2020. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat, mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh Laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kami kembali untuk Anda saat lagi.